Materi kali ini merupakan lanjutan dari video saya yang berjudul Sel, yaitu pelajaran kelas 11 bab 1. Seperti yang saya sudah beritahukan, kalau kita mempelajari tentang sel, maka kita juga harus mengetahui tentang struktur membran sel atau membran plasma dan transport sel. Nah, kita masuk ke struktur membran sel. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini adalah membran sel. Dia menutupi bagian terluar dari sel hewan maupun sel manusia. Nah, kalau kita pertebal, maka membran sel akan seperti ini. Dia akan menutupi seluruh bagian sel, sehingga fungsinya adalah untuk memisahkan sel dari lingkungan luarnya, kemudian juga untuk melindungi yang ada di dalamnya, yaitu sitoplasma dan inti sel. Nah, kalau kita ambil sedikit nih, sini itu membran sel kita ambil sedikit, maka saya akan perbesar menjadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian saya akan ambil satu aja di sini ya. Saya akan gambarkan lagi. Nah, ini adalah phospholipid bilayer. Dia terdiri dari kepala dan terdiri dari ekor. Kepala ini terdiri merupakan fosfat dan bersifat hidrofilik. Sedangkan ekornya itu adalah lipid atau lemak dan bersifat hidrofobik. Nah, karena ada dua, ini satu, kemudian ini satu, maka semuanya ini disebut dengan phospholipid bilayer. Bilayer itu adalah permukaan dua permukaan. Ini struktur utama dari membran plasma. Oke, kita balik lagi ke membran plasma sini ya. Nah, di sini adalah bagian luar sel ya, bagian luar sel. Sedangkan ini bagian dalam sel yang berisi sitoplasma. Juga terdapat sitoskeleton, bisa berupa mikrotubulus maupun mikrofilamen ya. Kemudian selain daripada phospholipid bilayer, rupanya ada protein. Proteinnya yang pertama adalah protein integral. Protein integral itu adalah protein yang tertanam di dalam membran atau disebut juga dengan protein transmembran. Protein ini membantu proses transport aktif, yaitu transport yang berlawanan arah dengan gradien konsentrasi. Ya, kemudian selain ada protein integral, juga ada protein perifer. Saya buatin memakai warna lain ya. Nah, ini protein perifer, yaitu protein yang menempel di permukaan membran. Ya, ini protein perifer. Oke. Kemudian selain itu juga terdapat kolesterol. Kolesterol, kalau saya gambarin di sini, mungkin di sini ada kolesterol ya. Di sini juga mungkin bisa ada kolesterol. Biasanya dia berwarna kekuningan. Nah, ya. Kolesterol ini membantu membran plasma untuk mempertahankan bentuknya. Kemudian dia juga menghambat pergerakan fosfolipid. Selain itu ada glikoprotein. Glikoprotein itu merupakan karbohidrat ya, dia menempel di protein. Jadi kalau buat saya seperti ini. Nah,
Ini adalah glikoprotein. Oke, kemudian ada ini berperan dalam sistem imun dan pembekuan darah. Kemudian ada juga glikolipid. Glikolipid itu dia karbohidrat yang menempel pada lipid saja. Ya, ini glikolipid. Ya, nah glikolipid itu adalah molekul karbohidrat yang menempel pada lemak. Nah, model membran plasma seperti ini dikemukakan oleh S.J. Singer dan G.L. Nicholson tahun 1972 yang disebut dengan model fluid mozaik. Sekarang kita masuk ke bagian 8, yaitu transport sel, yaitu bagaimana molekul atau ion-ion bisa masuk dan keluar sel melalui membran sel. Nah, transport sel itu dibagi dua, yaitu ada transport pasif dan transport aktif. Perbedaannya adalah kalau dia transport pasif, dia tidak memerlukan ATP atau energi, sedangkan transport aktif memerlukan ATP. Kemudian transport pasif itu menuruni gradien konsentrasi, itu dari tinggi ke rendah. Sedangkan transport aktif dia berlawanan dengan gradien konsentrasi. Ini contohnya kalau kita menyusuri sungai. Kalau dari hulu ke hilir, maka itu artinya kita menuruni gradien konsentrasi. Ya, dan itu tidak memerlukan usaha untuk mendayung. Tapi kalau kita dari hilir ke hulu itu berlawanan dengan arus, maka itu artinya kita berlawanan dengan gradien konsentrasi. Itu sangat memerlukan energi atau ATP. Kemudian pada transport pasif dia tidak memerlukan protein integral sebagai protein carriernya, ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau transport pasif contohnya adalah molekul-molekul hidrofobik, misalkan CO2, kemudian N2, itu bisa masuk dengan sangat mudah, bisa masuk maupun keluar dengan sangat mudah melalui membran sel. Ya, kemudian juga molekul-molekul polar yang ukurannya sangat kecil, contohnya adalah air, urea, itu juga melakukan transport pasif karena mereka sangat mudah untuk masuk dan keluar melalui membran sel, ya. Sedangkan untuk contoh transport pasif itu adalah difusi, osmosis, kemudian dialisis, kemudian juga difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi dengan difusi sebenarnya hampir sama, cuma difusi terfasilitasi memerlukan protein hanya untuk mempercepat proses difusinya, ya. Kalau transport aktif dia memerlukan ATP. Karena apa? Karena banyak molekul, khususnya molekul yang berukuran besar seperti glukosa, sukrosa tidak bisa masuk dengan mudah ke dalam maupun keluar sel, ya. Kemudian juga molekul atau ion-ion yang bermuatan, misalkan contohnya Na+ itu tidak bisa masuk dan keluar dengan mudah melalui membran sel. Juga molekul hidrofilik, ya. Nah, semuanya itu molekul tersebut maupun ion tersebut itu harus melakukan transport aktif. Nah, bagaimana dia melakukan transport aktif? Transport aktif bekerja sangat dipengaruhi oleh muatan listrik di dalam maupun di luar sel dengan tujuan untuk memelihara keseimbangan molekul
di dalam sel. Nah, muatan listrik itu sangat ditentukan oleh ion Na+, ion K+, dan ion Cl-. Transport aktif juga memerlukan protein integral karena terdapat situs pengikatan pada protein integral. Transport aktif dimulai dengan pengambilan 3 ion Na+ dari dalam sel, kemudian Na+ akan masuk ke dalam situs pengikatan. Nah, di sini kan masih tertutup, maka perlu ATP agar bisa membuka. Perlu ATP agar bisa membuka, dan setelah terbuka, maka ion Na+ akan keluar. Kemudian dari luar sel, 2 ion K+ itu akan menempati situs pengikatan. Nah, bentuk protein integral akan berubah lagi dan diperlukan ATP lagi untuk membuat supaya ion K+ akan masuk ke dalam sel. Nah, setelah ATP bekerja, maka ion K+ akan masuk ke dalam sel. Nah, begitulah cara transport aktif bekerja. Contohnya adalah pompa natrium kalium. Transport aktif itu dibagi menjadi 4 jenis, yaitu transport aktif primer, ya. Itu artinya adalah dia memakai energi langsung dari ATP. Contohnya adalah pompa natrium kalium atau pompa sodium potasium. Kemudian pompa kalsium. Yang kedua adalah transport aktif sekunder. Dia menggunakan energi secara berkala, ya. Ada 2 jenis, yaitu cotransport, yaitu contohnya adalah masuknya asam amino dan glukosa berbarengan atau bersamaan dengan masuknya ion Na+, ya. Kemudian kalau yang transport aktif sekunder counter transport, ya, itu biasanya terjadi pertukaran partikel. Misalkan Na nanti masuk, dia akan bertukar dengan kalsium. Itu digunakan untuk mengatur kadar pH dalam sel. Yang ketiga adalah endositosis. Endositosis itu artinya masuknya molekul atau partikel ke dalam sel. Nah, endositosis sendiri ada 2 jenis, yaitu fagositosis. Itu merupakan proses masuknya benda padat ke dalam sel. Ini biasanya dilakukan oleh amoeba dan leukosit atau sel darah putih. Kemudian yang kedua adalah pinositosis, yaitu masuknya benda partikel atau zat cair ke dalam sel, ya. Kemudian yang keempat adalah eksositosis. Itu adalah proses keluarnya partikel atau zat dari sel. Contohnya adalah pengeluaran bahan-bahan untuk membuat kitin pada jamur. Nah, sampai di situ dulu mengenai